Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Mas Muhammad Azra'i, Mas Adi Asmuni, Mas Angga Ade Saputra. Ini para kiai muda Jambi yang keren-keren ini. Ya, Mas Muhammad Azra'i tinggal di Tanjung Jabung Barat. Beliau adalah alumnus Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Kemudian Mas Adi Asmuni tinggal di Muara Jambi. Beliau alumnus Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ya, sementara Mas Angga Ade Saputra, ini mohon maaf Mas Angga kemarin salah. Ya, beliau dari Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, jadi bukan Pondok Pesantren Gontor yang di Sabak. Dan sekarang beliau tinggal di Tanjung Jabung Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan bicara tentang satu buku yang ditulis oleh tim Lajnah Turas Islami Jambi. Ya, saya mendengar nama Lajnah ini sejak beberapa bulan lalu, dan saya tahu Mas Azra'i ini orang kampung saya yang hebat beliau. Teman-teman para penulis ini, Mas Azra'i, Mas Adi, kemudian Mas Angga adalah orang-orang yang tekun menelusuri ulama-ulama Jambi. Mereka datang ke pesantren-pesantren untuk mencari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Jambi. Mereka juga datang ke kuburan-kuburan para ulama itu. Mereka juga datang ke banyak tempat, bertanya ke banyak orang, dan seterusnya, menjalin jejaring, dan seterusnya. Dan ini satu kerja yang penting sekali saya kira untuk Jambi. Nah, dulu saya juga punya semangat yang kurang lebih sama ketika sama teman-teman di Seloko misalnya, berusaha menggiatkan studi tentang Jambi. Kami punya publikasi juga, tapi saya kira Lajnah Turas Islami Jambi jauh lebih progresif sekarang dan jauh lebih penting, dan kajiannya menarik. Dan selama Ramadan teman-teman ini punya pengajian kitab, ya, Mas Azra'i jam 8 pagi, Mas Adi Asmuni sore, kemudian Mas Angga malam. Jadi saya meskipun tidak selalu ikut, saya juga mengikuti beberapa, dan mereka membaca kitab-kitab ulama Jambi. Jadi fokus Lajnah Turas Islami Jambi ini sepertinya begitu. Tapi nanti kita akan bertanya ke mereka. Bapak Ibu, webinar kita pada hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Jadi nanti berganti-gantian Mas Azra'i, Mas Adi, Mas Angga cerita tentang buku ini, Sholawat Badari Kubro dalam literatur ulama Jambi. Juga kita minta cerita tentang pekerjaan teman-teman ini mengumpulkan ulama Jambi, karya-karyanya, dan seterusnya. Juga kita minta cerita banyak hal tentang itu, dan saya kira itu akan sangat menarik sekali. Oke, Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, ya tadi sudah panjang, saya mau tanya dulu satu hal ini. Nanti siapa yang jawab duluan ini? Mas Azra'i, Mas Adi, atau Mas Angga, monggo. Lajnah Turas Islami Jambi ini sebetulnya lajnah apa? Kemudian kapan berdiri? Fokusnya kemana, dan seterusnya. Silakan.
Fadol Sazoi. Nah, Enggak. monggo. Coba kita awali ya. Bismillah, Oke. alhamdulillah, Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Untuk Lajnah Turas Islami Jambi sendiri, berdirinya sebenarnya masih belum lama, masih seumur jagung gitu. Ini kita dipertemukan karena memiliki sebuah kesan roh, kita memiliki keinginan yang sama untuk bisa memundurkan kembali daripada karya-karya ulama Jambi, dan juga supaya ulama-ulama Jambi ini lebih dikenal, khususnya untuk masyarakat kita sendiri yang ada di Provinsi Jambi begitu. Kemudian Lajnah Turas Islami Jambi memang lebih fokusnya bukan ke, artinya kita bahas bukan ke umum gitu. Jadi bukan sejarah Jambi secara umum, tapi kita lebih memilih secara spesifik terhadap turas, yakni karya-karya intelektual ulama Jambi yang mungkin yang sudah terbukukan atau bukan yang belum terbukukan gitu. Nah, agar bisa kita himpun. Kemudian kalau sudah bisa kita himpun ini, kita bisa lestarikan untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Itu saja kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Oke, monggo Mas Asra'i atau Mas Angga. Ustaz Azra'i. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, di Lajnah Turas Islami Jambi itu usianya sangat masih muda ya, masih beberapa bulan ya, belum ada tahunan. Jadi Lajnah Turas Islami Jambi itu didirikan tanggal 4 Desember 2021. Jadi masih muda sekali, belum ada setahun, belum ada. Belum ulang tahun. Iya, belum ulang tahun ya kan. Didirikan itu di rumah saya kebetulan. Di Desa Bramitam Raya, Kecamatan Bramita, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didirikan kita bertiga, saya, Adi Asmini, dan Angga Ade Saputra. Itu sebagai gambaran berdirinya dari Lajnah Turas Islami Jambi. Ya memang apa ya, dari kita ini karena menganggap, saya dulu tuh kalau di pesantren, saat di pesantren itu dulu menganggap bahwa kitab-kitab yang berbahasa Arab itu ditulis oleh ulama Arab gitu. Kebetulan saat itu saya mengaji salah satu kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia. Saat itu saya mengaji kitab Tausah ya, Tausah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya itu kaget loh, ternyata ada ulama Indonesia juga yang menulis kitab gitu ya. Saat itu, saat di pesantren itu, saya itu sudah mengira kan, sudah menganggap wah nanti ini kalau saya pulang ini saya ingin nyari yang dari Jambi ini ada apa enggak itu. Dari situ kemudian saya nyari-nyari, ternyata ada, nemu satu, dan itu semakin membuat saya penasaran, ada lagi enggak. Kemudian sampai terus berlanjutan hingga banyak ya tentang kitab-kitab itu. Nah, akhirnya saya bertemu dengan Mas Adi dan Mas Angga ini, akhirnya kita membuat Lajnah Turas Islami Jambi yang fokus dalam hal perkitaban karya-karyanya ulama Jambi ini. Ya. Memang rencana selanjutnya kita itu ingin membuat mengetik ulang atau mencetak ulang kitab-kitab ulama Jambi yang khususnya nanti dengan satu syarat yang sudah telah diizinkan oleh ahli waris. Tapi yang sulitnya di situ, mungkin kita belum ada yang diizinkan, sampai sekarang belum ada yang diizinkan kan. Kita juga belum ada begitu banyak meminta izin karena kita masih menunggu ya tentang itu ya. Ya itulah gambaran dari saya tentang Lajnah Turas Islami Jambi ini, Mas. Oke. Mas Angga, ada tambahan, Mas? Ya, mungkin menambahi daripada yang lain. Jadi memang asal muasal pertemuan kami yang pertama kali itu titik kumpul di rumah Ustaz Azra'i karena ada agenda untuk seminar daripada kitab Al-Arbaun Al-Jambiyah di Pondok Pesantren Fathul Ulum. Kami memulai penelusuran itu, sebenarnya kami termasuk pendatang baru
kalau dibandingkan dengan Ustadz Azra'i. Jadi selisih penelusuran sekitar 2 tahun. Beliau lebih awal. Di asal muasalnya beliau menanya. Waktu itu kami aktifnya hanya di media sosial. Ya, jadi kami sudah aktif melakukan penelitian itu melalui media sosial sebelum berjumpa tatap muka. Ya. Suatu ketika tertarik karena ada teman saya dari Sudan, Ustadz Fadil Hazik, itu mengirim link Facebook Ustadz Azra'i. Nah, beliau mengatakan ini Ustadz menarik ini katanya. Akhirnya kami baca, kami lihat FB Ustadz Azra'i. Nah, itu membahas tentang ulama Jambi. Karena saya mulai ngechat beliau, mulai aktif, termasuk karena saya sedikit bisa ngedit, akhirnya termasuk kitab-kitab beliau saya yang ngeditkan, sehingga agak akrab dengan beliau. Nah, suatu ketika saya nanya sama beliau, di Tanjab Timur ini ada nggak ulama Jambi? Ada nggak ulamanya? Nah, ya, yang sebelumnya saya sudah tanya-tanya ke masyarakat sekitar, di Tanjab Timur ini ada nggak ulamanya ya? Nah, mungkin kita sendiri pun nggak tahu ulama di daerah kita sendiri. Mungkin orang Muara Jambi ditanya tentang ulama Muara Jambi pun nggak akan tahu, kan seperti itu. Orang Tanjab Barat mungkin ditanya pun nggak tahu. Maka saya tanya sama Ustadz Azra'i, kira-kira ada apa enggak? Kemudian beliau kembali bertanya kan, lah antum yang orang sana ada nggak kira-kira? Saya bilang kayaknya nggak ada deh. Saya sudah nanya-nanya ke masyarakat sekitar itu nggak ada. Ya, habis itu beliau ngirim foto pertama itu penelitian tentang Syahripin. Betul saya? Syahripin pertama. Ya, Syahripin. Akhirnya saya tersentak. Langsung terpikir, loh saya orang Tanjab Timur, tapi saya sendiri nggak tahu kok ternyata di Tanjab Timur ini ada ulamanya. Nah, akhirnya mulai dari situ, atas bimbingan Ustadz Azra'i juga, ya, saya mulai menelusuri Tanjab Timur, mulai aktif dengan beliau. Dalam penelusurannya, kami menemukan itu ada Tuan Guru Khalid, ya, yang kitab beliau disalin oleh Tuan Guru Abdurrahman. Nah, yang termasuk salah satunya itu punya hubungan kekerabatan dengan Ustadz Adi Asmuni. Jadi melalui perantara Ustadz Adi Asmuni, beliau ini mendatangi Ustadz Azra'i, nanyakan tentang perihal kitab tersebut. Nah, lalu dari Ustadz Azra'i lah disambungkan saya ke Ustadz Adi. Nah, dari kejadian itu kami bertiga mulai akrab. Akhirnya karena punya satu visi misi yang sama, karena kalau kami lihat, kita bisa lihat ada di pamflet itu, saya sendiri alumnus daripada Pondok Modern Darussalam Gontor. Ustadz Adi Asmuni dari Pondok Pesantren Lirboyo, ya. Ustadz Azra'i dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Itu dari alma mater pun sudah berbeda kan seperti itu. Berbeda ya. Berarti kenal di Jambi ya? Iya, Ustadz? Ya. Kenal di Jambi, bukan di Jawa Timur ya? Kenal juga. Ya. Ini baru ya sebelum pendirian daripada LTIJ ini. Ya, setelah itu kalau dari background daerah pun kan berbeda juga. Beliau satunya Ustadz Azra'i Tanjab Barat, Ustadz Adi Asmuni Muara Jambi, saya Tanjab Timur. Ya, alma maternya beda, backgroundnya beda, tempatnya berbeda, akan tetapi disatukan, ya, bersatu karena punya satu visi misi. Akhirnya tujuan tadi menghadiri seminar, kami duduk bersama mikir, kira-kira ini kalau kita bergerak sendiri ini dengan bersama-sama mana yang maslahatnya lebih banyak. Ya, karena punya satu visi visi misi yang sama, akhirnya kita mulailah membentuk suatu komunitas, ya, suatu kelompok, suatu lajenah, berdirilah Lajenah Turas Jambi. Jadi asal muasalnya itu belum Lajenah Turas Islami Jambi, tapi baru Lajenah Turas Jambi. Lajenah Turas Jambi ya? Iya, nggak ada Islaminya. Okay. Karena masih pemula dalam bidang turas dan sebagainya, kami butuh penyokong, butuh seseorang yang bisa menguatkan kami. Nah, salah satunya kami sowankan, maksud baik kami ini ke Kiai Haji Zainul Arifin MEDMA. Ya, beliau daripada Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi. Nah, maka atas arahan beliau ditambahkan Lajenah Turas Islami Jambi. Termuasalnya dari Dr. Kiai Haji Zainul Arifin MEDMA. Nah, maka setelah itu terbentuklah kesepakatan nama menjadi Lajenah Turas Islami Jambi. Sedikit daripada
awal muasal dan nama dan perkenalan kami bertiga. Oke. Terima kasih. Kalau kitab-kitab atau sebelum kitabnya lah. Oh ya, karena kitab dulu tadi kan berawalnya dari kitab dulu. Ada nggak kitab yang ditulis oleh ulama Jambi? Itu ada berapa banyak kira-kira Mas yang sudah ketemu lah atau sudah dikumpulkan? Kalau itu mungkin ada sekitar 60-70 lah Mas untuk kitab ulama Jambi yang kami dari Lajnah Durus Islami Jambi ini mengoleksinya. Kalau kan saya pernah buat kitab gitu ya tentang katalog ulama Jambi, kitab-kitabnya saya sudah pernah buat. Nah, itu saya buat per daerah per kabupaten. Jadi seluruh kabupaten di Jambi itu ulamanya ada yang menulis kitab semuanya. Dari Tanjung Jabung Barat sampai Kerinci itu ada. Kalau semuanya kitab ulama Jambi itu dikumpulkan, itu totalnya mencapai 200 lebih. Jadi sangat banyak sekali. Tapi yang masih hidup ya Ustaz ya. Termasuk yang masih hidup itu 200 lebih itu. 200 lebih itu. Ya. Loh, yang 60-70 tadi yang mana ini? Yang sudah Mas, sudah terkoleksi ini. Oh, sudah terkoleksi ya? Bisa dilihat di belakang ini sudah kita punya kan. Yang lainnya itu nggak tahu lagi. Bahkan yang anehnya itu kitab-kitab ulama Jambi itu diterbitkannya malah di Malaysia. Saya tuh melihat beberapa. Kemarin Ustaz Angga itu sempat beli 6 kitab berapa itu? Ongkirnya sampai jutaan. Harga kitabnya nggak seberapa tapi ongkirnya jutaan. Saya sendiri nggak tahu ya kalau sampai bisa dicetak di luar negeri seperti Malaysia itu izinnya dari mana? Itu saya masih bertanya-tanya juga itu. Oh, itu tahun berapa Mas? Yang cetaknya, mana Mas? Cetaknya. Oh, itu yang beli kemarin Ustadz Angga itu mungkin bisa menunjukkan cetakan tahun berapa itu nanti ya. Nah, itu kurang lebih dari saya itu Mas. Oke. Mas Angga? Ya. Ya. Itu yang dicetak tahun berapa di Malaysia itu Mas? Kalau dari penerbitan, saya kemarin ada beli sekitar 5 buku. Salah satunya ada Haji Hasan Yahya Al-Jawi, ya, ada juga ulama Kerinci. Beberapa kitab ada 5, jadi satunya belum dapat, baru dapat 5 kitab. Itu yang mencetak pertama dari Khazanah Fataniyah. Fataniyah. Ini rata-rata tahun 2019. Oh, baru ya? Baru. Kan sih mungkin ini cetakan kesekian ya, tapi cetakan yang dulu sudah ada itu. Cuma mungkin update lagi itu. Kalau sesuai data ini cetakan terkini 2019 Masehi atau 1441 Hijriah. Berarti sebelumnya mungkin sudah ada. Tapi memang yang dari kitab Khazanah Fataniyah ini mereka tidak ada merubah, bahkan disertakan di pembukaan di mukadimah kitab mereka. Kitab Nailul Matlub misalnya adalah salah satu kitab nazir koleksi Haji Wan Muhammad Shogir bin Abdullah. Terbitan ini adalah pada naskah koleksi tanpa apa-apa bahan oleh Khazanah Fataniyah dalam usaha meluaskan penyebaran karya ulama Nusantara. Jadi mereka memang fokusnya bukan hanya Malaysia tapi Nusantara, meliputi kalimat Jawi seperti itu. Keterangan percetakan dan penerbitan naskah boleh dirujuk pada maklumat data kitab. Sekiranya terdapat tuntutan oleh waris pengarang, penerbit atau lain-lain berkaitan, dijemput menghubungi Khazanah Fataniyah. Ya, artinya mereka tidak izin, atau mungkin secara umum ya yang kami pahami itu mereka mungkin nggak ada secara izinan secara umum, akan tetapi lebih kepada tujuan kami nggak ada untuk percetakan atau komersil. Tujuannya kita mencetak ulang biar lebih bisa dinikmati oleh masyarakat umum dan juga lebih untuk menjaga. Mungkin seperti itu. Mas Adi, monggo ada menambahkan. Ya saya kira itulah dari beberapa kitab yang kita temukan itu memang banyak juga yang dari luar negeri penerbitnya. Jadi kalau memang bisa juga semacam LTIJ ini kan kita bisa buat juga kita terbitkan kitab-kitab seperti itu. Jadi kalau bisa gitu,
Tapi kalau memang harus izin dulu, ya kita usahakan gitu. Kalau memang tidak kan pokoknya kita buat karena visi misi kita bukan untuk komersil. Tapi kalau memang nanti ada di tengah-tengah jalan kemudian minta pertanggungjawaban mungkin atau bagaimana dari ahli waris, ya kita siap begitu. Saya kira begitu. Oke, kalau menemukannya ini sulitnya gimana ini, Mas Azra'i? Nah, jalannya harus nelusuri kemana-kemana dan seterusnya. Mungkin Mas Azra'i atau Mas Angga atau Mas Adi yang mau cerita dulu. Yang Mas Azra'i lah, ya saya lihat di Facebooknya itu banyak itu cerita. Ya, itu awalnya itu dari gini. Jadi saya nulis status di tentang ulama Jambi di Facebook itu. Nggak tahu kenapa justru banyak orang yang inbox. Orang inbox tuh rata-rata ya mengatakan, saya ada kitab. Ya, akhirnya dari situ saya hubungi satu-satu, itu semakin menyebar gitu, Mas. Mungkin barokahnya dari ulama Jambi sendiri itu. Saya sendiri nggak tahu, nggak mengira gitu. Rata-rata seperti itu, saya bikin status, nanti ada yang komen atau yang inbox secara pribadi. Nah, kemudian beliau itu yang inbox itu punya kitab ulama Jambi. Nah, akhirnya saya hubungi. Nah, kemudian beliau itu rata-rata juga punya teman lagi. Ini teman saya ada punya kitab. Jadi nanti semakin menyambung gitu. Ya mungkin karena barokah dari ulama Jambi itu ya akhirnya dapat gitu. Dan saya juga pernah menelusuri secara langsung di Pondok Pesantren Nurul Iman ya. Itu sampai 2 hari. Kebetulan saya di situ ada teman yang menjadi pengajar di sana, pengurus. Saya itu pernah masuk perpustakaan pribadinya Nurul Iman ya. Itu sangat lama sekali tidak dibuka itu. Kemudian saya pernah membongkarnya itu sampai 2 hari kayaknya di sana. Saya di situ saya banyak menemukan kitab-kitab ulama Jambi, bahkan surat-surat ya, surat-surat teks khutbah tentang ulama Jambi ya. Di situ saya banyak menemukan di situ. Awal-awal pertama kalinya di situ di Nurul Iman di Ulu Gedong ya. Di situ saya menemukan banyak ada teks-teks khutbah, bahkan surat-surat ketika orang haji mungkin dititipkan ya kepada guru-guru Nurul Iman. Mungkin ada masyarakat yang naik haji terus mengirimkan surat-surat yang orang yang ada di Mekah sana. Di situ saya menemukan ada orang yang titip di Mekah itu, titip pakaian, titip apa. Di situ saya menemukan, bahkan di situ juga ada teks khutbah Jumat itu sekitar tahun 75, dan itu masih menggunakan aksara Arab Melayu. Saya pun beranggapan dulu kalau di Jambi itu mungkin sekitar tahun 70-an itu mungkin kalau teks khutbah dan di madrasah-madrasah itu semuanya mungkin menggunakan teks Arab Melayu mungkin. Mungkin kalau Latin Indonesia ini saya sendiri kurang tahu masuknya tahun berapa. Tapi kalau yang saya temui tadi surat seperti teks khutbah dan semacamnya itu memang menggunakan aksara Arab Melayu. Mungkin dari itu dari saya. Oke. Jadi saya ingat ini waktu ketemu Gus Abid Muafan dari Bogor yang ke Jambi di Nurul Iman kami ketemu, dan kata orang Nurul Iman, Mas Azra ini 2 hari itu nggak keluar dari perpustakaan. Cari buku ini ya. Oke. Soal apa tadi? Bahasa. Kitab-kitab ini berbahasa Arab atau Arab Melayu atau sudah bahasa Indonesia atau Latin gitu? Aksaranya dan bahasanya, Mas. Ya. Kalau aksara di Jambi memang menggunakan Arab Melayu, kebanyakan itu Arab Melayu yang saya jumpai, dan sebagian memang ada yang bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu rata-rata yang belajar di Mekah dan mengajar di sana. Meskipun itu beliau yang belajar di Mekah dan mengajar di Mekah itu ada yang menggunakan karyanya menggunakan bahasa Arab, tapi di satu sisi juga menulis dalam bahasa Arab Melayu. Jadi rata-rata memang Arab Melayu dan bahasa Arab yang saya temui itu seperti itu. Oke. Mas Angga, mungkin ada tambahan? Ya, kalau yang penelusuran kami terkait masalah bahasa, itu biasanya memang bilisani qaumihim, artinya memang sesuai dengan konteks dan
kegunaan dari buku itu. Nah, kalau jelaskan tadi, mayoritas yang bahasa Arab itu yang mereka gunakan sebagai bahan ajar di Mekah dan lain sebagainya. Maka rata-rata yang kami temukan sendiri juga itu berbahasa Arab Melayu, karena mungkin penggunaannya adalah untuk di daerah Melayu. Kecuali ada satu ini berbahasa Bugis dengan aksara Bugis. Kami baca, termasuk kami datang ke orang tua yang paham tentang Bugis. Kami tanya, ternyata ini kitab yang membahas tentang lebih tepatnya buku pedoman bagi jamaah dari suku Bugis ketika melaksanakan ibadah haji. Manasik haji. Tapi yang lainnya ya kan memang berbahasa Arab Melayu. Yang bahasa Arab itu rata-rata mungkin dari Syekh Usman Tungkal ya. Ada 2 kitab dia itu berbahasa Arab Fusha. Itu mungkin saya. Oke, Mas Adi, kalau ini tadi kan ada ulama yang belajar di Mekah dan seterusnya. Apakah mayoritas begitu? Ulama-ulama yang nulis kitab ini memang belajarnya di Mekah atau di mana? Ya memang yang banyak kita temukan, jelas ini ada jejaring ulama Jambi itu dengan ulama-ulama Mekah. Itu memang sejak dulu kan begitu. Karena memang menjadi rujukan untuk menimba ilmu pada masa itu yang paling banyak berkumpulnya kan di Mekah. Sehingga hal ini akan mudah ketika beliau-beliau berangkat haji gitu. Nanti setelah berangkat haji akan selanjutnya menimba ilmu di kota Mekah. Nah, karena yang kita ketahui kayak misalnya Syekh Utsman bin Muhammad Said ini kok dalam kitabnya menggunakan bahasa Arab, jadi pakai Jawahirul Arabiyah. Selain karena beliau mudaris di Masjidil Haram, beliau itu juga memang tinggalnya kan di situ, tidak wafatnya kan di situ, bukan di Indonesia. Jadi mungkin tadi mengutip kata Anda tadi tulisan kaum muslim. Nah, yang ada di Sumatera khususnya di Jambi ini karena melihat jadi objek dakwahnya adalah masyarakat yang ada di Jambi ini, sehingga mereka bagaimana agar misinya lebih mudah untuk dipahami, sehingga menggunakan pakai bahasa Arab Melayu yang mungkin pada masa itu lebih banyak digunakan. Kalau kita sekarang kan agak bingung malah ketika baca Arab Melayu itu agak kesulitan. Kita juga bisa melihat kayak di tulisan Syekh Arsad bin Abdullah Al-Damasah, itu jauh itu kan, generasinya sekarang ada sekitar generasi ke-9 atau ke-10 itu saja pakainya juga beliau pada berpuluh-puluh tahun di kota Mekah. Artinya kalau hanya sekedar menggunakan dapur Arab. Halo, Mas Adi? Sinyalnya. Kayaknya sinyalnya kurang stabil. Nah, Mas Azrail, selain di Mekah ada yang di luar Mekah belajarnya? Di Kairo masih Mesir ya. Mesir, ya. Mesir ada. Ada Mesir. Tapi mayoritas Mekah ya? Mayoritas saat itu abad 19-20 itu Mekah. Kalau yang di Nusantara sendiri, ada belajar ke mana begitu? Yang maksudnya yang tidak belajar ke Mekah dan ke Kairo, tapi belajar misalnya di Jawa atau di Patani atau di Banjar gitu. Ada. Daerah di Jawa ada. Bahkan yang unik mungkin pendiri dari As'ad ya, Ki Abdul Qadir itu boleh dikatakan belajarnya itu hanya di daerah Jambi saja. Tapi beliau itu ya sangat alim gitu. Karena saat itu bahkan saat peristiwa terjadinya gejolak Wahabi itu kan ulama-ulama dari Mekah yang mengajar di Mekah itu ke Nusantara, dan salah satu tempat yang dituju itu di Indonesia itu adalah Jambi, karena di Jambi dulu banyak sekali murid-muridnya yang belajar di Mekah sana. Nah, salah satunya Syekh Hasan Al-Yamani. Nah, saat itu Kiai Qadir
ini meskipun tidak sempat belajar ke luar negeri, ke Mekah, tapi beliau belajar kepada pengajar di Mekah saat di Jambi gitu. Nah, ya sebagian memang ada yang di Jawa, ada di Jawa, di Kairo, di Mekah. Setahu saya itu, Mas. Kalau daerah lain belum tahu itu. Ini apa, ulama-ulama ini abad berapa? Tahun berapa kira-kira? Yang paling tua apa ditemukan itu abad berapa, yang masih hidup mungkin ya banyak mungkin ya. Silakan. Untuk yang belajar di Mekah itu setahu saya itu yang tua ya, itu adalah Syekh Abdul Majid Al-Jambi. Syekh Abdul Majid Al-Jambi itu termasuk yang paling tua, bahkan beliau Tahun itu berapa satu itu? angkatan. Tahunnya saya kurang pasti tahu tahunnya. Pokoknya abad 19-an. Itu Sadrai. Syekh Abdul Majid itu gurunya Syekh Usman Tungkal enggak? Bukan, ada lagi. Banyak di Jambi itu banyak sekali nama Syekh Abdul Majid. Beliau itu ada Syekh Abdul Majid Al-Jambi. Kan itu kayaknya di atas beliau kan? Iya, Syekh Abdul Majid Jambi. Beliau itu satu angkatan dengan Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Satu angkatan dengan Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Tahunnya sekitar tahun abad 19-an lah. Itu termasuk yang paling lama di Jambi beliau itu. Karena pendiri-pendiri pondok pesantren seperti pondok pesantren apa? Dari Nurul Iman, yaitu Kiai Ibrahim, terus pendiri pondok pesantren Satu Daren Kiai Ahmad Sakur bin Syukur. Nah, itu ketika di Mekah itu di sana sudah ada tetua, yaitu tadi Syekh Abdul Majid Jambi. Jadi sudah ada yang duluan seniornya di sana gitu loh. Hanya nanti yang bawah-bawahnya itu semakin banyak, nanti ada Syekh Hasan bin Anang Yahya Jambi, ada Syekh Usman, itu masih di bawahnya lagi, ada Syekh Abdul Hamid Al-Banjari dari Tungkal. Nah, awal mulanya saya kira itu dari Mekah itu, yang dari Jambi ke Mekah itu Syekh Abdul Majid Jambi itu yang paling jadi, awal. Bisa saya katakan seperti itulah. Seniornya lah. Oke. Mas Adi mungkin ada tambahan? Ya itu tadi, kalau apa namanya, terhadap kitab-kitab ulama Jambi ini memang kita masih mencoba apa namanya ya, masih perbanyak informasi lah. Kita perbanyak informasi. Jadi sebagai perbandingan, jadi ini kita masih belum menemukan benang merah begitu loh. Jadi kita masih kumpulkan informasi, kita kumpulkan yang informasi yang masih di mana-mana begitu. Kita nanti setelah itu baru kita bisa simpulkan. Mungkin kita bisa membentuk sebuah kesimpulan dari situ. Kita bukukan bagaimana jejaring ulama Jambi dengan di Mekah. Kemudian nanti juga kita bisa tahu kurun-kurun waktunya itu yang paling penting. Saya kira itu. Oke. Nah, Mas Angga, kalau topik atau tema kitab-kitab ini apa saja keilmuannya? Apakah semuanya akidah atau fikih atau tasawuf, akhlak dan sebagainya? Kira-kira yang mana ini topiknya? Beragam enggak? Kalau secara fun ilmu atau tema dari pembahasan yang ditulis ulama Jambi tentu beragam ya, karena memang bukan satu orang saja menulis ya, termasuk orang pun bisa menuliskan berbagai macam tema kan, seperti itu. Itu mulai beragam. Terbal itu punya nazom, berarti depannya tauhid yang biasa kita ngajikan setiap malam, itu nazom seperti nazom Aqidatul Awam. Yang kemarin itu ada membahas tentang ini kitab Nailul Matlub fi A'malil Juyub. Ini membicarakan tentang falak. Kalau yang kemarin ada dua kitab yang membahas tentang falak. Yang dari Tanjung Timur sendiri ada Syekh Arifin, itu membahas juga tentang falak. Falak. Jadi banyak juga membahas tentang falak. Ada juga yang membahas tentang akidah, ada tadi Tuan Guru Abdurrahman
Abdurrahim itu tentang akidah. Kita beli Aqwaidul Iman, membahas tentang akidah. Ada dari Pondok Sadatul Daren. Kemarin itu yang kami beli juga. Aqwaidul Khamsin. Betul kan? Aqwaidul Khamsin. Dan tentu kalau masalah fun beragam. Tapi kalau masalah secara data, kita membuat bagan atau ya sejenis bagan terkait masalah berdasarkan fun. Yang baru dikumpulkan itu baru berdasarkan daerah. Di Raja Timur siapa aja ulamanya dan kitab-kitab apa aja yang mereka tulis. Tapi kalau untuk secara bidang ilmu, misalnya mungkin ilmu tauhid, siapa saja mengarang, ya insya Allah itu masukan bagi kami ke depannya mungkin bisa kita buatkan. Jadi memang kalau mungkin ada yang butuh kitab akidah, inilah kitab akidah kami ada sekian banyak. Ke depannya akan masukan bagi kami. Tapi kalau pertanyaan tentang macam-macam fun, itu tentu bisa dilihat dari judul kitabnya dan ada keterangannya. Misalnya ini ada Tamrinul Lisan fi Ma'rifati Tajwidil Quran. Tentu fun tajwid. Tajwid ya. Oke. Tasawuf dan lain sebagainya. Insya Allah lengkap masalah dan ilmu. Oke. Mas Azra'i ada tambahan? Ya memang kalau secara fun itu beragam. Kemarin dulu tuh saya mau buat yang saya buat saya pernah nulis kitab Asmaul Kitab Al-Jambiyah tentang katalog kitab ulama Jambi. Itu kan dulu saya awalnya nulisnya per kabupaten, yang menulis siapa, nama kitabnya apa. Dan dulu sebetulnya saya ingin membagi fun-nya, fun kitabnya apa saja. Tapi saya merasa kesulitan di situ karena ada beberapa yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam fun. Kalau ada ulama menulis tentang kitab wiritan ya, itu masuk fun-nya apa itu saya bingung kan. Akhirnya sudahlah saya nggak masukkan saja itu kan. Seperti itu. Tetapi yang saya temui ini dalam fun ini saya sendiri belum melihat ulama Jambi ini yang menulis tentang fun tafsir ya. Rata-rata itu tauhid, fikih, tasawuf, ilmu alat, gramatika Arab. Tapi tafsir ini saya sendiri belum ada menemukan dari Jambi ini, ulama Jambi. Nah, mungkin itu deh. Kalau ulumul Quran nggak ada juga. Ulumul Quran yang lain selain tafsir. Mas Adi mungkin ada tambahan. Ya, gimana Mas? Kalau dari corak, memang tadi beragam ya, beragam. Tapi kalau dari corak-corak yang penulis itu dari suku Banjar, dia biasanya akan lebih banyak mengulas itu tentang akidah, tauhid. Kayak semacam kitab yang disebutkan Ustadz Angga tadi, ada Aqwaidul Iman kan, karya dari Tuan Guru Khalid yang ada di Tanjung Timur, itu juga menulis Aqwaidul Iman. Judulnya Aqwaidul Iman. Dan dari kitab ini memiliki kesamaan dengan kitab-kitab yang lain dengan judul yang sama juga, seperti karya daripada Tuan Guru Sahabat Syekh Abdurrahman Siddiq yang ada di Riau, itu juga menulis Aqwaidul Iman. Sampai kita menemukan ada 3 kalau tidak salah, 3 atau 4 itu dengan judul yang sama dan penulis yang berbeda kan begitu. Jadi dan dulu juga saya pernah mendengar zaman-zaman kakek saya juga lebih banyak membahas itu tentang sifat 20 begitu. Jadi lebih banyaknya di fun akidah, saya kira begitu. Jadi mungkin karena memang fun akidah ini yang harus paling awal kita pelajari sebelum fun-fun yang lain kan, karena ini kan basic dasar gitu. Kalau dasarnya kokoh, insya Allah nanti juga konstruksinya akan mudah untuk dibangun setelahnya. Saya kira itu. Mas Adi, dari kitab-kitab itu yang sudah sudah ditemukan, sudah dibaca misalnya, yang paling unik yang mana menurut Mas Adi? Yang paling unik ya. Yang paling unik ini dari fun atau bagaimana? Oh iya, misalnya, karena ini bidang ini jarang sekali ditulis orang, jadi ini paling menarik. Ya menurut jenengan lah, menurut Mas Adi, misalnya soal tebalnya atau gaya menulisnya atau apapun lah. Oh ya. Kalau melihat hampir sama semua sih gitu.
yang unik itu yang masih ditulis ini. Jadi kitabnya masih ditulis ya. Dari judul. Gitu. Oh, yang Masih ditulis Lajnah Jadi ini Turas nih. Ya. Iya, tidak dari. Jadi ada salah satu anggota kami kan dari Lajnah Turas ini yang menulis tentang bab kucing. Jadi saya kira itu kan belum ada gitu secara khusus spesifik yang membahas. Nah, jadi kan itu bagi saya ya termasuk unik. Nah, kalau yang lain mungkin karena juga sejauh dari penelusuran kita, kalau bagi saya sih saya belum menemukan yang. Tapi dari setiap kitab itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, kemudian memiliki gaya bahasanya masing-masing. Lagi kita akan bisa mengklasifikasinya menjadi dua begitu. Yang itu menggunakan lahjah Arabiyah, Daukil Arabiyah murni, pakai nahwu sorofnya kan begitu. Yang satunya dengan pakai bahasa daerah. Saya kira itu. Lainnya saya belum. Coba nanti Ustaz Adraya atau Ustaz Angga. Oke. Ya, kalau Mas Angga ini gimana, Mas? Ya, yang unik yang mana? Kalau ya yang unik lah menurut Mas Angga. Bahasa atau Bugis favorit itu, Mas Angga lah yang mana? Ya, kecil sekali suaranya Mas Angga. Apa ya? Halo, Mas Angga, suaranya kok kecil sekali. Kenapa ya? Mungkin ketutupan buku nggak ininya? Halo? Ya. Speakernya tertutup buku sepertinya, Mas. Enggak sih. Ya, oke. Lanjut. Sekarang. Jelas? Kurang jelas. Belum. Ya. Belum. Mungkin Mas Azroi dulu. Mas Azroi, gimana Mas? Iya. Yang unik Mas, menurut jenengan? Saya paling unik itu adalah kitab yang ditulis Syekh Muhammad Ali bin Abdul Wahab Al-Banjari. Beliau menulis kitab tentang Fatwa Tungkaliyah, yang mana di situ menulis tentang pertanyaan para jamaah. Jadi beliau kan punya majelis ilmu, kemudian di majelisnya itu kalau apabila ada orang yang bertanya sama beliau itu dicatat, bahkan tuh namanya yang tanya itu dicatat, alamatnya yang tanya itu di mana, terus jamnya itu di mana. Itu menurut saya sangat unik. Jadi Kiai Muhammad Ali itu sangat detail sekali dengan siapa yang bertanya, itu detail sekali, tanggalnya, tahunnya itu ditulis semua dalam kitab beliau itu. Nah, itu menurut saya paling unik ya. Dan di situ juga bisa menggambarkan bahwa saat kitab itu ditulis berarti itu menandakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Tungkal pada saat itu. Makanya beliau menuliskan kitab itu diberi judul ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Itu menurut saya paling unik itu. Saya pribadi. Oke. Nah, Syekh Ali bin Abdul Wahab itu, Mas ya. Itu Al-Fatwa At-Tungkaliyah, ada disertasi kemarin dari dosen di UIN Jambi yang menulis tentang itu. Ya, dan nanti mungkin bisa kita terbitkan juga lah kalau begitu. Ya, dan Kiai Haji Ali sahabat kakek saya. Ya, jadi. Iya. Oke. Kalau yang apa itu, Mas? Buku atau kitab falak itu saya pernah lihat atau baca di Facebook Mas Azroi, itu unik sekali menurut saya. Dan itu gimana Mas? Bisa cerita? Yang Syekh Muhyiddin ya, Syekh Muhyiddin Al-Kerinci ya. Nah itu beliau itu memang yang saya temui dalam tulisan-tulisan yang berbahasa Arab. Nah, beliau itu memang dikatakan awalul wadi, orang yang pertama pencetus dari kalender Ummul Qura di Mekah ya. Karena Mekah itu kan sekarang itu menggunakan kalender Ummul Qura ya, berbeda dengan kita ya, dengan Indonesia ya. Nah, itu dikatakan di situ beliau itu pencetusnya adalah Syekh Muhyiddin bin Abdul Mukmin Al-Kerinci. Tetapi kalau saya sendiri melihat
tulisan, mencari referensi siapa penemu kalender Ummul Qura, di situ tidak disebutkan nama beliau, bahkan ya mungkin ulama-ulama dari Mekah itu sejauh pensus saya hanya seperti itu. Dan adalah beliau tuh biografi tentang kelahirannya, tentang wafatnya itu ada. Beliau dimakamkan di Ma'la juga. Jadi meninggal di Mekah ya? Iya, di Mekah. Saya uniknya itu beliau tuh pencetusnya Ummul Qura itu. Tetapi kok dari sejarah nggak tahu ya, mungkin ya dari sananya apa gimananya itu nggak ada nama beliau gitu. Ya mungkin itulah. Oke. Kalau Mas Angga tadi Mas, yang apa tadi? Menarik ya? Ya. Paling ya. Jelas ya suaranya? Ya, jelas sekali Mas. Ya, udah, jelas. Yang jelas saya setuju dengan Ustadz Azra'i. Kalau saya lebih setujunya tadi dari segi judul, ya, Fatawa Tungkaliyah. Makanya juga menginspirasi saya. Insya Allah kedepannya akan nulis Al-Fatawa As-Sabakiyah. Sabak. Fatwa Sabak ya. Ya. Kan itu dari judul. Tapi kalau dari segi yang lain, itu yang pertama saya setuju dengan Ustaz Azra'i. Yang kedua mungkin saya lebih condong ke kitab ini Manzumah daripada Al-Jauharut Thamin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Muhammad Said Tungkal. Yang saat ini kita bisa lihat ya, monumen masjid beliau. Untuk beliau yaitu Masjid Utsman Tungkal kan gitu. Ini yang saya perhatikan dari bahasa beliau itu sangat indah. Kita kan masyhur itu dengan Nazam Aqidatul Awam. Maka yang biasa kami kajikan juga biasa sebelum memulai pengajian kita mulai dengan nyanyi bersama kan gitu. Oh iya. Zom. Boleh di apa Mas? Dinazamkan Mas. Tadi malam saya juga mendengar itu. Ya, menurut saya itu asik sekali. Ya. Ini asik-asikan aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi ila darain amin. Amin. Jadi kita nazam pakai lagu yang umum, artinya memang yang Aqidatul Awam bisa dipakai di sini dan itu sesuai dengan saja. Nanti kalau kita perhatikan bait akhirnya yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man auja muqtada iradati thumma ala idami naqdiru kama bi kulli fi'lina khabiru wa afdhalus salati wassalami ala nabi sayyidil anami wa ba'du hadzal nazmu lil atfali wa nafi'ul mubtadir rijali fi ilmi asli dini ni'manil ilmu li annana nanju bihi wa naslimu samaituhu bil jauharil thamini bima alal ibadi lil mu'ini. Ya, kalau kita perhatikan itu kan memang sesuai dengan kaidah nazom. Jadi ya, Bahar Rajas itu ya. Bahar Rajas. Oh ya, Bahar Rajas ya. Itu yang menurut saya yang paling keren karena memang bisa dinazomkan memang sesuai dengan kaidah-kaidah dan musik yang berlaku. Oke. Itu menurut saya. Siap. Oke. Satu lagi. Oh ya, kita ke buku yang ditulis ini. Buku apa? Namanya Sholawat. Nah, Sholawat Badawi Kubro ya. Ini apa isinya ini? Nah, Mas Adi dulu lah ceritain. Isinya tentang apa? Kemudian dan seterusnya. Silakan. Kalau terbit buku Sholawat Badawi Kubro ini kan memang banyak referensi tentang sholawat itu kan banyak. Tapi karena kita memang fokusnya ke Turas Jambi begitu, jadi kita berusaha untuk memunculkan referensi-referensi yang dari ulama Jambi sendiri begitu. Nah, dan kita membahas tentang sholawat Badawi Kubro. Kitab itu referensinya dari ulama Jambi. Selebih kita mengambil kayak
karya-karya ulama-ulama di luar Jambi. Nah, ini membahas tentang sholawat Badawi Kubro, karena memang sholawat ini kan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Jadi di Mukadimah itu juga disebutkan kalau orang-orang dulu itu bahasanya gerak satu gerak, langkah satu langkah itu ya sholawat yang dipakai. Mau apapun, hatta kalau dia pindah tempat, ketika dia misalnya bangun dari tempat duduknya, dia akan mengatakan sholawat begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kebetulan kita secara khusus di sini di buku ini kita membahas tentang sholawat Badawi Kubro. Nah, di depan buku ini sebelum kita masuk ke bab-bab yang di situ secara khusus membahas tentang sholawat Badawi Kubro dari referensi ulama Jambi, di awalnya kita kasih mukadimah dulu, kasih premis tentang arti sholawat, kemudian fadilah sholawat kita kemukakan di situ. Ini untuk memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, kan begitu. Jadi kita masukkan referensi tentang sholawat. Nanti di tengah-tengah itu kitab ulama Jambi, khusus dari tokoh ulama Jambi yang kita sebutkan sebagai referensi. Jadi kita mengenalkan juga daripada karya ulama Jambi. Saya kira itu, selebihnya biar ditambahkan. Oke. Nah, Mas Asroi, mungkin nambahkan ini. Dari sholat Badawi Kubro ini memang kita lihat dari 5 kitab ulama Jambi yang kebetulan 5 kitab tersebut itu ada sholawat Badawi Kubronya. Berangkat dari situ kita membahas satu persatu tentang sholat dari kitab ulama Jambi, karena dalam 5 kitab tersebut itu disebutkan namanya berbeda-beda. Jadi fadilah dari sholat Badawi Kubronya itu dalam kitab ulama Jambi yang 5 itu berbeda-beda. Meskipun nanti keutamanya ada yang sama-sama sedikit, tapi ada yang kemudian berbeda sedikit ya. Keutamaan dari membaca sholat Badawi Kubro itu dalam kelima itu berbeda-beda. Terus dalam buku sholat Badawi Kubro ini juga kita juga mencantumkan tentang sholat Badawi Sugro ya. Karena Syekh Ahmad Badawi, pengarang sholat Badawi Kubro, itu juga punya sholawatnya Badawi Sugro ya. Kebetulan dalam kitab ulama Jambi yang kita telusuri 5 tersebut, di situ juga mencantumkan tentang sholawat Badawi Sugro. Dan ya akhirnya sama kita masukkan juga di situ. Kurang lebih itu hanya utamaan sholawat, terus biografinya Syekh Ahmad Badawi, dan sholat Badawi Kubro dalam letter ulama Jambi itu. Kita 5 kitab itu apa saja, Mas? Dan karangan siapa? Yang pertama itu kitab karya Syekh ya, kitab Qurrah Al-Ain, kitab Qurratul Ain ya, Syekh Muhammad Zain bin Abdul Rauf Al-Jawi Al-Jambi. Terus yang kedua ada kitab Tamrinun As-Sobiyah. Kitab Tamrin As-Sobiyah ini tulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Hasan Burjantan yang merupakan juga pernah menjadi mudir dari Pondok Pesantren Sa'atu Daren. Terus yang ketiga itu bukan kitab tetapi tulisan tangan. Jadi ada selembar tulisan tangan dari Kiai Abdul Qadir bin Ibrahim, pendiri Pondok As'ad. Nah, kebetulan dalam tulisan tangan beliau itu menjelaskan tentang sholat Badawi Kubro dan keutamaannya. Terus juga ada kitab Maslakus Salikin yang ditulis oleh Kiai Muhammad Mansur bin Hamzah dari Tepu, yang merupakan menantu dari Syekh Zainuddin. Dan yang kelima adalah kitab Fawaid Al-Abadiyah ini perempuan yang menulis ada beliau Khadijah binti Zahruddin ya. Yang tadi kan kitab Maslakus Salikin itu ditulis oleh Kiai Muhammad Mansur bin Hamzah. Ya, kemudian istri beliau yaitu Hajah Siti Khadijah itu menulis kitab Fawaid Al-Abadiyah. Jadi antara suami istri menulis sebuah kitab juga, dan kebetulan ada sholat Badawi Kubronya. Oke. Kalau keunikan masing-masing kitab nih, 5 kitab ini kan menuliskan sholat Badawi Kubro semua. Jadi apa yang berbeda dari kelima kitab itu ketika menuliskan?
Mas Angga. Ya mungkin sebelum itu kami mau jelaskan dikit tentang ya asal muasal juga kenapa memilih tema ini kan. Oh iya, Kenapa silakan Mas. Ya, salah satunya tentu menjadi keunikan tersendiri. Kenapa di kitab itu menuliskan sholat Badawi, ya? Atau mungkin lebih tepatnya kenapa lebih tepatnya kita mungkin penasaran apa sih amalan-amalan ulama Jambi dulu, gitu. Ini memang munculnya terbit buku ini, ya, sama seperti yang disampaikan K. Zainul itu menyampaikan buku ini salah satu tujuannya adalah mau menunjukkan bahwasanya ulama Jambi itu aktif dalam menulis. Itu yang pertama. Banyak juga kita karangan ulama Jambi. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin menunjukkan bahwasanya setiap ulama Jambi atau setiap ulama itu memiliki wirid. Nah, dan salah satu mungkin wirid unggulannya adalah sholat Badawi ini. Karena bukan cuma satu. Tadi dijelaskan Ustaz Azra'i ada 5 kitab tentang sholat Badawi ini. Ya mungkin yang bisa jadi berhubungan dengan Thariqah Ahmadiyah atau Thariqah Al-Badawiyah. Artinya Ahmadiyah bukan berarti yang Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad ya, artinya memang Thariqah Badawiyah yang masyhurnya dengan Thariqah Ahmadiyah. Yang dari guru kami menyampaikan memang ini populer, yang paling populer, paling banyak pengikutnya di Mesir. Ya, apakah ada keterkaitan di sana? Mungkin nanti insya Allah akan kami lebih perdalam lagi pencarian kami. Ya. Adapun keunikan dari 5 kitab ini, artinya setiap seperti disampaikan tadi juga, bahwasanya setiap kitab itu menjelaskan tentang fadilah daripada sholat Badawi ini. Dan itu punya keunikan masing-masing. Misalnya kita lihat dalam kitab Qurratul Ain, itu dijelaskan bahwasanya faidahnya atau manfaatnya itu kalau seandainya Badawi Kubro dibaca pada waktu pagi sebanyak 3 kali dan sore hari atau malam 3 kali, memperoleh cahaya yang menerangi hatinya dengan karunia Allah. Nah, satu kitab menyatakan fadilahnya seperti ini. Akan tetapi dalam kitab lain punya fadilah lain yang mengatakan fadilah seperti ini. Kalau kita singkatnya, kitab yang A menerangkan fadilahnya A ini. Yang B menerangkan fadilahnya B ini. Yang kitab C menerangkan ini. Itu memiliki khosois dalam pandangan penulis tersendiri. Ya, ini menjadi suatu keunikan. Yang pertama karena kok selawatnya sama, akan tetapi kok fadilahnya bisa berbeda. Tentu memiliki landasan yang kuat ulama-ulama kita menyampaikan hal demikian. Nah, mungkin itu. Oke. Ini kalau mau beli nih, Mas Adi, di mana Mas? Kalau teman-teman di sini mau beli. Ya. Apa karya Lajnah Turas ini? Ya, Mas. Buku ini yang ada kok kita cantumkan di situ, coba aja cek di Lajnah Turas di Facebook fanpage-nya itu. Ada nomor yang bisa dihubungi di situ. Nanti juga ada bonus poster part 1 dari ulama Jambi. Jadi beli buku ini, kalau buku ini nanti include di dalamnya kayak poster begitu. Oke. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya ke ke para penulis dari Lajnah Turas Islami Jambi ini. Silakan. Unmute. Bisa juga pertanyaan disampaikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Tafadhol. Oh ya, di chat itu ada pertanyaan dari Pak Zulkarnain. Oh ya, mau Ustadz Fadli. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terharu dan luar biasa sekali. Mas Adib masih kenal dengan saya yang nemanin Mas waktu datang ke Jambi. Siap. Baik, saya mendengar penjelasan dari Ustadz Azra'i, Adi Asmuni, dan Ustadz Angga. Saya kira kita perlu apresiasi yang luar biasa terhadap langkah strategis ini. Berharap saya Pak Ardianus masih bergabung ya? Sudah keluar ya? Karena terkait dengan
langkah mereka dari Lajnah Turos ini, selain kami di seberang beberapa di seberang yang notabene-nya Datuk atau Buyut itu tip yang menuliskan buku di seberang, baik itu kawan Danatolo ataupun pelayangan. Dan Pak Adrianus, Prof. Adrianus termasuk salah satu yang pertama awal-awal juga menulis tentang sejarah peradaban kebudayaan di negeri seberang ataunya khususnya umumnya di Jambi. Melalui mungkin Mas Adib dan LPPM, saya kira mungkin kesempatan pertemuan hari ini itu langkah strategis juga untuk memberikan motivasi dukungan terhadap Lajnah Turos. Karena di saya saja, Mas Adib, kalau mungkin bisa main-main ke seberang, saya punya koleksi digital yang sudah saya digitalkan dari karya-karya ataupun makhtutot dari Datuk, dari Buyut, itu lumayan besar. Nanti saya juga share ke Lajnah Turos ini untuk bisa dibahas bersama-sama. Untuk yang makhtutot itu memang sangat mahal sekali harganya. Kalau itu kita publish keluar, itu karena masih makhtutot, belum diterbitkan. Kalau yang diterbitkan, itu bisa dijumpai di perpustakaan. Kita juga sudah berbagi channel terhadap Turos ini, Mas Adib. Kebetulan melalui pojok peradaban, beberapa orang Jambi, sebetulnya santri saya dari As'ad, yang mereka mengumpulkan beberapa karya ulama Jambi, itu juga luar biasa. Selain ulama Nusantara, itu sudah terkumpul mereka itu 200 judul. Nanti juga di kesempatan ini juga saya share dan bisa dimiliki oleh kita. Nanti juga saya ini. Nah, terkait Turos di Jambi, saya kira mungkin yang hadir di sini kita memberikan support, dukungan, informasi. Makanya saya dalam kitab ini terhadap apresiasi yang luar biasa terhadap karya ini. Mudah-mudahan guru-guru saya pernah berpesan membangkitkan balok tenggelam itu akan lebih sulit karena baloknya sudah lama tenggelam. Maka ketika kita ada beberapa anak muda seperti Ustadz Angga dan Ustadz Adi ini, maka kita perlu support mereka mungkin dengan informasi terkait dari Turos Jambi yang selama ini tidak terpublish secara nasional ataupun internasional. Padahal internasional sendiri itu beberapa orang peneliti dari Malaysia, peneliti dari Brunei itu mencari makhtutot sampai ke negeri seberang. Jadi oleh karena itu melalui kesempatan melalui Lajnah Turos dan melalui Jambi, mari kita berikan support, dukungan, serta share terhadap informasi-informasi terkait dengan Turos. Kalau beberapa guru besar kita seperti Prof. Muntolib, Prof. Fauzi Bafadol, yang lebih dahulu mungkin telah menulis, kalau Prof. Muntolib itu sampai berbulan-bulan tidur di Nurul Iman juga, di As'ad juga, tempat Pak Kiai Abdul Qadir itu berbulan-bulan tidur dan meneliti, sehingga penelitian juga kan sudah dipublikasikan dari juga pribadi selaku ya perwakilan dari Buyut yang masih terpendam, Mas Adib, di Museum Gentala Aras itu ada kitab sudah di Museum Negeri Segiya itu ada 80 naskah makhtutot terbitan yang sampai hari ini belum terbuka dan masih berdebu. Jadi ketika saya sowan dan Museum Seginjai, museum ini 80 kitab itu tidak
terpelihara dengan baik seperti di Museum Den Haag atau karena tempat khusus, sehingga sekarang kalau dijamah saja sudah hancur. Saya kira ini butuh perhatian kita bersama. Inti terakhir ketika Ibu dari dosen UIN yang ibu yang segala ujungnya itu juga pernah berkunjung Belanda, juga banyak karya-karya turos, khusus turos kita yang ada di sana yang masih terawat sehari ini. Kita main ke sana itu bisa dikasih filenya. Saya kira saya hanya memberikan support dan tanggapan saja pada kesempatan kali ini. Luar biasa, mudah-mudahan di dalam kesempatan kali ini terutama Mas Adib juga bisa ikut. Nanti mungkin saya ada jadwal ngalap berkahnya, biasanya main-main ke perpustakaan pribadi para masyayikh Nurul Iman. Itu ada perpustakaan pribadi dia yang saya waktu belajar dengan Pak almarhum Prof. Sulaiman Abdullah, ada namanya Guru Jogong. Guru Jogong itu punya perpustakaan pribadi itu 6 rak pada biasa. Dan satu-satunya perpustakaan pribadi yang saya ketemukan ada beberapa 1950, 1940 yang ada tulisan falak, kemudian geografia, bahasa Inggris, versi bahasa Inggris waktu itu. Saya kira itu unik dan luar biasa. Termasuk maktutat hitungan-hitungan falak yang masih pensil, yang masih ejaan steno, itu sudah ada di perpustakaan pribadi itu. Saya kira mungkin nanti melalui ini juga kita jadwalkan, kita agendakan, mungkin LPM Roadshow, kemudian bekerja sama dengan Lajnah Turos ke seberang misalnya. Saya akan fasilitasi ke mana saja kita tujuan atau ke perpustakaan Nurul Iman pribadi. Jadi kita langsung ke TKP. Jadi kalau lihat dari perpustakaan Nurul Iman saja, itu beberapa kitab-kitab para pendiri itu di dalamnya itu banyak maktutot, tulisan tambahan itu biasanya ada amalan, ada khosyiyah ataupun bayan ataupun apa. Jadi itu perlu kita duduk bersama. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Fadli. Ya, ya ini memang satu upaya yang harus diapresiasi dan kita tentu saja sangat gembira sekali dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Lajnah Turos ini. Terima kasih juga untuk Ustadz Fadli yang sudah mau berbagi banyak hal, kesediaan dan seterusnya. Ya, beliau juga sangat berdedikasi terhadap perkembangan Turos di Jambi. Bapak Ibu, mungkin ada yang lain? Silakan mau bertanya. Ya, Pak Zulkarnain, silakan. Ustadz, beliau juga banyak tahu tentang ulama Jambi, saya kira. Ya, Bapak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan pagi ini buka PA itu ketemu ada webinar. Saya lihat ini menarik sekali bicara mengenai Turos ya, ulama Jambi. Maka saya mengikuti acara ini. Ya, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi pada tim Lajnah Turos ulama Jambi. Ini merupakan suatu hal yang sangat positif dan sangat bermanfaat. Dan ya, ini saya belum tahu ini yang jelas ini para ustaz ya, ustaz di pondok pesantren. Ya, itu kalau saya menyarankan ya, ini sudah ya bisa menekuni masalah masalah adab ya, masalah adab itu bisa sampai mengumpulkan nanti bisa banyak kajian-kajian yang bisa berkaitan dengan turas ini. Nah, study itu
banyak sekali kajian-kajian yang bisa dilanjutkan kalau dari disiplin adab ya, adab. Nah, ini saya menyarankan saja, saya tidak tahu apakah sudah dari alumni adab juga, saya tidak tahu ya, para adik-adik ini, para aktivis Lajnah Uras Ulama Jambi ini. Ya, saya mengucapkan prestasi yang tinggi. Ya, ini suatu hal yang sangat bermanfaat. Ya, saya kebetulan karena menulis disertasi kemarin tentang syair guru syukur, ini teks ulama Melayu juga ya, ulama Jambi juga. Tapi dalam bentuk belum bentuk buku, tapi dalam bentuk manuskrip. Yang ini pun bukan salinan dari dia asli, jamaah dakwah beliau, karena beliau itu selalu berdakwah keliling Jambi ini, khususnya di bagian hulu dan Batanghari, itu dengan menggunakan syair. Itu syair akidah, syair akhlak, syair fikih ya. Itulah yang disalin disalin oleh para pendengarnya. Para pendengarnya itu disalin syair-syair tersebut. Nah, itu saya temukan di kampung saya. Itu lebih kurang 300 bait syair. Terusan. Nah, jadi ini juga merupakan bagian daripada namanya warisan. Saya kalau itu mau nanti bisa dilihat di disertasi saya ada. Kemudian juga dalam kajian ada sedikit mengkaji itu, saya menemukan ada ya kajian guru Majid Jambi itu memang antara lain itu ada terjemahan Al-Zanji. Nah, ini saya ini juga itu saya temukan di pasar ya, di toko buku besar itu buku terjemahan Maulid Berzanji dalam bahasa Melayu. Nah, jadi saya ucapkan ya selamat dan semoga kegiatan daripada Lajnah ini semakin ya bersemangat dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi umat, khususnya bagi masyarakat Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkarnain. Ya, jadi Pak Zulkarnain ini menulis disertasi tentang syair guru syukur. Nah, saya tidak tahu apakah guru syukur juga sudah oleh Mas Azra'i dan kawan-kawan ini. Guru syukur. Gimana Mas Angga? Mas Azra'i, ya guru syukur. Guru syukur terusan. Adakah menemukan teksnya tadi ya? Ya, kalau belum ada teksnya bisa nanti kita sowan ke Bapak Dr. Zulkarnain ini. Tapi cara kitabnya belum punya ini. Belum ya? Belum. Ya. Oke, Mas. Bapak, Ibu yang lain silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau apapun silakan. Pak Ali Muzakir, salah satu yang punya konsen juga ke manuskrip Jambi. Apa betul Pak Ali? Senior belum. Udah Pak Ali. Pak Ali Muzakir, halo. Silakan. Ya, baik. Ada. Bersembunyi Pak Ali ini. Halo, Pak Ali. Ya.
suaranya Pak Ali. Putus. Suaranya tidak terdengar Pak Ali. Mungkin sinyal. Jadi mendalu kayaknya. Halo? Ya. Ya, kalau saya Ya. fokus Mas. saya kepada Putus-putus Pak Ali. Ya ini. Putus sekalian. Ada. Oke, mungkin yang lain, silakan mau bertanya. Ini kitabnya apa namanya? Mau tanya tentang satu kitab tertentu atau ulama tertentu juga disilakan. Bang Al Husni ini juga punya banyak informasi ini, saya kira. Ya, Bang Husni, silakan. Bang Al Husni, silakan di unmute. Ya, berbagi informasinya tentang manuskrip atau kitab-kitab yang ada di Mudik ini. Bang Al Husni? Aduh, enggak dengar mungkin. Oke. Atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Mas Ayub. Izin bertanya Mas Habib. Oke, silakan. Pak Sahrofi, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Habib waktunya. Saya menarik sekali ya mendengar penjelasan dari Ustadz Azroi dan kawan-kawan tadi. Saya juga salah satu yang mengikuti Ustadz Azroi di Facebook. Jadi saya baru-baru ini saja baru mulai tertarik dengan kajian-kajian mengenai ulama lokal ya, khususnya di Jambi itu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan ke Ustadz Azroi dan kawan-kawan. Yang pertama itu, adakah upaya Ustadz Azroi dan kawan-kawan untuk melacak ataupun menjaring sanad keilmuan ulama masing-masing ulama Jambi tersebut? Misalnya nanti salah satu ulama Jambi ada jaringan sanadnya itu nyambung ke ulama yang ada di Jawa ataupun bahkan sampai ke Timur Tengah itu. Karena sepengalaman saya, karena saya juga alumni dari Pondok Sa'adatud Darain gitu. Jadi ada juga beberapa kitab, saya lihat di Lajnah itu sudah masuk beberapa kitab yang merupakan karya dari guru-guru yang ada di Seren gitu ya. Saya pribadi dengan teman-teman yang ada di Seren itu kalau belajar kitab karya ulama Jambi atau ulama lokal itu jarang sekali menyebutkan sanad keilmuan itu. Tradisi yang terjadi di pondok saya itu di pondok ini jarang sekali menyebutkan sanad keilmuan. Kita tidak tahu dengan ulama kita di Jambi ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya lihat kitab-kitab ulama Jambi ini banyak itu dalam bidang ilmu fikih, akidah dan tasawuf. Yang jadi pertanyaan saya, adakah ulama Jambi itu menulis kitab dalam bidang tafsir, dalam bidang tafsir yang secara utuh ataupun yang hanya
misalnya tafsir surah Al-Fatihah itu ya, atau penafsiran itu suke bidang keilmuan yang lain gitu, nyelip-nyelip gitu ya, tidak ditulis secara sendiri dalam bidang tafsir gitu. Itu cuma pertanyaan Anda Mas untuk Ustaz Azroi dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syahrafi. Ya, silakan Mas Azroi dan kawan-kawan ini. Ya, ada beberapa pertanyaan tadi. Silakan direspon. Ya, Ustaz. Mas Azroi, silakan. Diwakilkan. Itu tentang sanad ulama ya. Ya. Rata-rata ulama Jambi itu sanadnya menyambung di Mekah. Di Mekah itu salah satunya ada namanya Syekh Said Al-Yamani ya. Syekh Said Al-Yamani itu merupakan guru dari ulama-ulama besar di Indonesia seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah di beliau ini sangat banyak sekali Syekh Said Al-Yamani. Seperti Syekh Usman Tungkal, Syekh Hasan Anang bin Yahya Jambi. Ya, itu beliau itu juga belajar kepada Syekh Said Al-Yamani. Jadi kalau ingin melihat jalur sanadnya mungkin bisa melalui jalur sanad itu. Jadi kita bisa melihat kalau di Jawa kan sanad-sanad itu tertulis ya. Jadi kita bisa melihat samakan saja. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu belajarnya kepada Syekh Said Al-Yamani, nanti ada ulama-ulama di Jambi itu pertama belajar kepada Syekh Said Al-Yamani. Jadi kita bisa melihat jalur sanadnya Mbah Hasyim Asy'ari itu kita cocokkan dengan jalur sanadnya yang ada di Jambi karena gurunya sama ketika di Mekah yaitu Syekh Said Al-Yamani itu tentang itu. Terus untuk ilmu tafsir sendiri saya kan sudah katakan tadi belum menemukan begitu ada ya tentang ulama Jambi yang menulis ilmu tafsir, hanya tentang beberapa tafsirnya sendiri belum ada, tetapi hanya ilmu tafsir saja. Salah satunya ada pengarang dari Tungkal ya, saya lupa namanya. Beliau itu menulis tentang ilmu tafsirnya saja, tidak tafsir. Jadi surat-suratnya itu belum ada, hanya menuliskan tentang ilmu tafsir. Saya rasa itu mungkin teman saya nanti yang akan menambahkan. Oke. Ya, monggo tambahan Mas Adi atau Mas Angga. Terkait masalah sanad mungkin yang kami sepengetahuan kami betul yang disampaikan Ustaz Azroi, kalau secara tertulis mungkin belum ada, kecuali yang di Facebook itu ada Ustaz Fadli, itu beliau menuliskan tentang sanad keilmuan Guru As'ad. Sepertinya sudah menuliskan. Itu baru dan 2 tahun yang lalu ya, baru di-upload ulang kemarin. Betul Ustaz ya? Itu menjadi sebenarnya yang bertanggung jawab seharusnya para santri di pondok itu. Harus seperti itu. Selanjutnya masalah tafsir, memang sumber informasi utama ini itu melalui apa ya? Misalnya itu katanya. Sini ada kami berangkat mencari. Maka sejauh ini ada ulama asal dari Sarolangun itu yang menulis tentang kitab tafsir hampir menurut info sejauh kami ya, sejauh informasi yang saya dapat di omongan itu ada dari Sarolangun menulis tentang tafsir, tapi sebagian lain mengatakan itu bukan tangan beliau sendiri, akan tetapi tulisan ulang dari kitab tafsir Jalalain. Nah, itu penambahan sedikit masalah di bidang tafsir. Tapi tentu karena memang keterbatasan, karena memang kami masih baru belum nyampe tahun, artinya masih kalau bayi baru bisa tengkurap. Maka kami bantuannya masalah informasi terkait daerah-daerah di luar daerah kami. Nih, baru dari Muaro Jambi dan dari
di daerah lain ke Kerinci, itu tentu kami merasa kesulitan banget. Kami harap juga dalam momen ini ya, kepada para guru, para teman-teman sekalian, dukungan khususnya dalam masalah penelusuran ulama yang di luar jangkauan kami. Oke. Harapannya ini memotivasi mudah perdaya dari ada perwakilan dari Kerinci, ada mewakili dalam mencari penelusuran ulama Jambi di sana. Itu mungkin dari saya. Oke. Ada tambahan Mas Adi? Betul? Ya, saya kira itulah yang sudah diwakilkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ya, tadi kita juga masih baru, masih muda, dan perlu banyak masukan, saran, bimbingan dari senior-senior agar kita bisa lebih terarah, begitu saja. Itu sudah cukup. Ya, ya saya baru baru mengingat-ingat begitu ya, dan soal tafsir. Saya pernah dikasih fotokopian sebetulnya, fotokopian. Nanti saya cari lagi di mana itu tempatnya itu. Fotokopian itu kalau nggak salah namanya naskah atau kitab bolong begitu. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar naskah atau kitab bolong. Itu sejenis naskah itu bisa genrenya tasawuf atau bisa juga tafsir sebetulnya. Dia menafsirkan surat Al-Fatihah itu dengan dengan struktur tubuh manusia begitu. Jadi tapi di tengah tubuh itu, di hatinya itu ada lubang, kira-kira begitu, dikasih lubang. Makanya kemudian naskah itu sering disebut naskah bolong. Tapi yang saya tahu, saya dapat cerita dari orang yang ngasih saya itu fotokopian itu bahwa penulisnya itu diusir karena dianggap begitu tidak sesuai dengan akidah yang umum di Nah, itu menarik itu mungkin bisa jadi bisa tafsir juga kan begitu kan. Ya. Tapi nanti saya cari itu naskahnya itu. Setahu saya, seingat saya begitu. Yang ngasih saya itu Pak Hartono Margono dulu. Pernah ngasih saya Pak Hartono Margono. Ya, dulu dosen di sini sudah pensiun dan dia ngasih saya beberapa buku koleksi beliau yang lama-lama begitu. Apalagi? Bapak Ibu ada yang bertanya silakan. Ya. Mas Ayub mungkin ada yang mau disampaikan. Halo, Mas Ayub. Oh ya. Nah, siapa ini Mas Edi? Edi Kurniawan. Ya. Baru muncul kayaknya. Ya. Gimana? Edi? Saya menjadi pendengar aja. Oh, jangan dengar terus sih. Enggak ya. Pak, saya enggak jadi pendengar aja. Ya. Pak Khalil. Ya, Pak Khalil ini juga menelusuri ulama Banjar ini. Silakan Pak Khalil. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abid atas waktunya. Saya sudah sembunyi-sembunyi tadi. Cuma ngintip-ngintip aja gitu. Terus terang saya baru bergabung di Zoom ini, kebetulan tadi ada kuliah. Terus ketika baca WA ada kiriman postingan dari Mas Abid atau Mas Ayub tadi ya. Ini langkah yang luar biasa ini. Ya, langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Lajnah Turas. Mohon maaf, saya ingin tanya dulu, Lajnah Turas ini baru sekali ini saya mendengar. Ini posisinya di mana ini? Di Jambi kah atau di mana kan gitu kan? Ya kalau di situ Lajnah Turas Jambi bisa saja berdiri di Jakarta kan gitu kan.
atau bagaimana? Saya terlambat ini. Saya minta masukan dulu gitu. Di mana Ya. Lajnah Turos ini? Nah, terus ini di Jambi, jadi dulu didirikan di Tungkal, lalu tapi pendirinya ini ada di 3 daerah, yang satu di Tungkal, satu di Muara Jambi, satu di Tanjung Jabung Timur. Gitu Pak Holil. Ya, baik, terima kasih Mas Abid atas penjelasannya. Artinya kan berada di Jambi. Saya sangat berkeinginan sekali bisa bergabung di Lajnah ini karena saya termasuk salah satu orang yang pernah meneliti tentang ulama Nusantara, khususnya ulama Jambi. Secara disiplin keilmuan saya syariah, tapi ketika saya belajar fikih gitu ya, belajar fikih, membaca kitab fikih gitu ya, ternyata para ulama dalam mempelajari kitab fikih ini bukan saja mereka mementingkan materi fikihnya, tapi juga sanadnya, tadi sanad keilmuannya. Nah, maka siapa tadi lupa saya bertanya tadi ya, sanad keilmuan sangat penting dalam keilmuan Islam, keilmuan syariat, termasuk fikih, karena saya disiplinnya adalah fikih. Nah, kembali kepada ulama Nusantara, karena kita ingin data, gitu. Berangkat dari mana saya mendapatkan data untuk ulama fikih? Maka awal saya meneliti tentang ulama fikih seperti saya meneliti yang ulama Jambi khususnya, yaitu Syekh Utsman bin Sa'id Tungkal. Tadi yang disebutkan oleh penulis tadi, saya sudah meneliti tentang jaringan fikihnya. Saya harus fokus pada fikih, gitu, jaringan fikihnya. Dan sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi, narasumber tadi mengatakan bahwa secara khusus mereka memang tidak menuliskan sanadnya. Beberapa ulama mereka menuliskan sanadnya, seperti Syekh Yasin Al-Fadani, ya, ulama dari Padang yang tinggal di Mekah. Kita tidak meragukan lagi gelar beliau itu Musnid Ad-Dunya itu, karena memang beliau adalah penulis sanad. Nah, sementara di kita yang ulama Jambi ini dia belum kita dapatkan. Selain itu karya-karyanya yang menuliskan sanadnya. Saya sebelumnya pernah di Riau, saya pernah meneliti tentang meneliti ulama Riau namanya Syekh Khalil bin Ahmad. Nah, beliau ini jaringan keilmuannya jelas tertulis dalam ada manuskrip sanadnya. Nah, ini dapat kita lacak gitu, jaringan sanadnya sangat jelas sekali, baik itu dalam ilmu tasawuf maupun dalam ilmu syariat. Nah, sementara yang ulama Jambi ini memang belum saya temukan, saya secara pribadi belum saya temukan itu sanad ditulis oleh. Nah, sementara ulama-ulama yang lain seperti ulama-ulama Jawa meneliti Syekh Mahfud Termasi. Meskipun sanad ini ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani, tapi kitab Al-Kifayah beliau itu ya itu mencerminkan bahwa beliau memiliki sanad keilmuan yang sangat jelas sekali dalam berbagai disiplin keilmuan. Nah, ini yang saya sampaikan. Pertama, saya ingin bergabung dengan Lajnah ini untuk meneruskan hobi saya Nusantara, ya, terutama di bidang sanad. Kepada siapa bisa selain itu nanti berkomunikasi supaya saya bisa bergabung di ini, supaya kita bisa berkolaborasi meneliti, ya, sehingga karya ulama Jambi khususnya teridentifikasi dengan baik, ya, dan saya sudah daftarkan Mas Abid bahwa saya akan meneliti kitabnya, kitab fikih yang ditulis oleh Syekh Utsman ini, ya. Kalau kemarin jaringan fikih, sekarang saya di kitab fikih yaitu Sulamur Roja itu mau saya teliti dari aspek meskipun ini baru rencana, tapi itu akan insya Allah akan dilakukan. Tentu sangat banyak sekali saya perlukan
apa istilahnya itu hubungan-hubungan dengan kawan-kawan khususnya yang sudah lama menelusuri persoalan ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang kami minta tanggapan lah dari narasumber hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khalil. Jadi ada banyak pertanyaan yang mungkin minta direspon oleh teman-teman nih, Mas Azra'i, Mas Adi, Mas Angga. Oh ya, yang terutama yang paling penting itu kalau Pak Khalil atau teman-teman yang lain mau bergabung di Lajnah ini bagaimana? Ya, menghubungi siapa dan seterusnya. Ya, silakan. Coba saya awali dulu dari ini tadi. Insya Allah nanti kalau kita melihat semacam ini, insya Allah nanti kita akan usaha, kita akan datang menyewani beliau-beliau inilah. Kita yang muda akan mendatangi yang lebih yang tua, kita akan nanti minta masukan-masukan dari beliau-beliau juga biar kita lebih banyak lagi mendapatkan informasi. Insya Allah nanti jadwal kita atur lagi setelah Lebaran karena nanti biar waktunya lebih leluasa begitu. Untuk yang lain biar ditanggapi teman-teman. Oke. Silakan. Terima kasih. Ya, monggo Mas Angga. Silakan. Ya. Kalau masalah khususnya tadi terkait masalah Syekh Osman Tungkal ya, masalah tadi tentang sanad fikih beliau. Ya, kita tahu bersama beliau punya satu kitab fikih Sulamul Roja yang saya pribadi masya Allah banget, syarah daripada kitab Safinah. Ya, itu kitab pertama. Yang kedua beliau punya itu yang biasa ya, yang Sulamul Roja sendiri itu kita punya kajiannya setiap bersama Ustadz Adi Asmuni. Ya. Pertama mungkin kalau masalah sanadnya tentu yang kita cari adalah gurunya. Satu murid beliau yang sekarang itu Syekh Said Mamdu. Nah, beliau menulis satu kumpulan sanad daripada guru-guru beliau. Jadi Syekh Said Mamdu menulis kitab isinya adalah beliau. Nah, jadi itu diterangkan grafis sedikit yang salah satu guru beliau itu adalah Osman Tungkal. Dari situ beliau menuliskan selain dari sedikit kurang sekitar grafis. Dia guru-guru daripada nanti insya Allah kedepannya kan tentu kan ya, seperti disampaikan Ustaz tadi mungkin kita susah nih ada guru yang sudah tertulis itu ada sanad daripada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, maka tentu untuk menyambung sanad daripada muridnya, misalnya saya murid beliau, misalnya Ustaz Azra'i dari Tepung Hitam murid beliau, maka cara menyambungnya kan tergolong mudah karena yang di awal sudah ada. Jadi Azra'i gurunya ke atas ke Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ke atas itu mudah dibaca. Ya, tapi tentu kembali lagi ini menjadi PR kami. Saat ini secara data kami belum mempunyai secara data berupa tulisan, tetapi lagi menjadi masukan kami karena perlu kami terangkan bahwasanya terus masih baru belum menyampai 6 bulan. Ya. Nah, dan juga kami mengajak para guru kalian, para senior, para sahabat, para teman-teman kalian, dukungannya, masukannya, khususnya masukan terkait masalah tentang fund, masukan bagi kami dan kami agendakan segera. Nah, dan juga yang kedua ini masalah sanad. Akan segera kita bantu, akan kita segera kita jadikan proyek bersama. Ya, begitu ya, Ustaz Adi ya. Oke. Iya. Ya itu udah ya. Ya, Mas Azra'i nambahkan? Kemarin sih
yang ingin juga bergabung di Lajnah ya. Tapi ya kita bertiga ini bingung mau menentukan arahnya. Karena yang mendirikan kita bertiga, anggotanya ya 3 itu gitu. Kalau mau menerima anggota itu mau gimana gitu kan, masih bingung. Malah orang yang ingin bergabung itu malah kita tawari sebagai penasehat ya. Kita ketahui di Lajnah Turos ini ada 4 penasehat. Beliau Kiai Zainul Arifin, pendiri pengasuh Pondok Pesantren Darul ada Ustadz Ahmad Lutfi, asuh Pondok Pesantren Fatul, juga ada Gus Aski Ahyari, dosen STAI Mambaul Ulum, dan juga ada Dr. Fadli yang memberi kata pakar. Jadi ada 4 itu. Jadi opsinya kalau ingin bergabung di Lajnah itu ya bisa kolaborasi atau menjadi penasehat. Kalau menjadi anggota itu masih bingung kita bertiga ini. Karena awal mendirikannya ya 3 itu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Nanti apa namanya, anggotanya tetap 3, penasehatnya bisa puluhan ini lama-lama ini. Nggak apa-apa. Oke, tadi ya sempat chat saya itu Mas Ahmad Fikri, mungkin ada yang mau disampaikan. Betul, Pak Ahmad Fikri. Ada Pak, ingin menyapa saja, mohon izin. Oh iya, ya silakan kalau ada yang mau disampaikan, Ustaz. Oke, ya, mungkin tidak ada yang mau disampaikan. Mas Ayub, ya, ini beliau Ketua LP2M, Pak Ayub ini. Ya tadi teman-teman ini semangat ini, dan kata Pak Khalil, kata Pak Mas Bang Padli, ini kita harus berkolaborasi ini, gimana ini Pak Mas Ayub? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal ya buat Kiai Azroi, kemudian Angga Desa Putra Jambi dan Mas Hadi. Salam kenal dari saya. Saya sangat bangga sekali ini pada hari ini bisa, dari tadi saya ikut sebenarnya, tapi karena ada kegiatan lain di luar ini, jadi saya sambil ini, hanya menyimak saja. Dari yang dipaparkan itu sangat luar biasa sekali ya. Artinya ini para anak muda, kalau saya sudah agak tua dikit gitu kan, anak muda yang begitu peduli dengan khazanah ataupun turos dari para ulama yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Ini cukup menarik sekali, dan itu mungkin tidak semua orang memiliki kepedulian itu. Saya melihat memang di beberapa elemen di UIN Sultan Tohib Jambi, dosen-dosen kita itu memang ada beberapa yang cenderung ataupun memiliki peminatan seperti itu, tapi tidak terorganisir seperti yang ada di Lajnah. Dan ini menjadi suatu ya sumber daya sendiri bagi kami, bagi akademisi di UIN Sultan Tohib Jambi untuk kemudian bisa, ya tadi seperti Mas Abid sampaikan, untuk berkolaborasi. Jadi kalau seandainya sekarang tahapan ataupun posisi di Lajnah Turos ini masih pada tahap pengkoleksian, mungkin nanti kita bisa bersinergi untuk kemudian tidak hanya pengkatalogisasian, tapi juga mengeksplor isinya, gitu, substansinya apa. Karena saya yakin isi dari kitab-kitab yang dikarang ataupun mungkin dinukil ataupun disarah oleh para ulama di Provinsi Jambi ini memiliki makna-makna yang kuat ya untuk kemudian pengembangan khazanah keilmuan keislaman khususnya di Provinsi Jambi dan nasional pada umumnya. Ya tadi saya sekilas mendengar ya beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait apakah hanya mengkoleksi saja tapi kemudian tidak membuat tadi jaringan ulama Provinsi Jambi seperti silsilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Khalil tadi ya, Pak Khalil Suhaib, atau mungkin ada Pak Sarofia tadi kalau tidak salah. Ya, hal itu cukup penting untuk kemudian bahwasanya Provinsi Jambi ini memiliki tokoh-tokoh yang kalibernya tidak hanya lokal tapi nasional dan internasional. Dan ini mungkin nanti perlu lebih lanjut
yang bisa mungkin kita bersinergi antara LP2M ataupun dosen-dosen UIN Sultan Hasanuddin Jambi secara umum yang bisa dikoordinir oleh LP2M dan kerjasama dengan Lajnah Turos ini. Saya ingin mungkin Lajnah Turos ini nanti bisa berkembang maju seperti umpamanya yang di Jakarta ya, ada Pak Oman Fatur Rahman ya, mungkin kan sudah memiliki lembaga apa namanya Mas Habib yang dengan UI itu Manasa. apa namanya itu? Manasa. Nah, itu kan cukup banyak sekali yang di katalogisasi, kemudian dikaji oleh tokoh-tokoh yang tergabung dalam Munasa itu. Dan ini mungkin perlu butuh waktu dan tidak kebutuhan dana juga, kemudian SDM, tapi juga ya kesalahan kita ya, kaji naskah ini. Karena Mas Abid aja naskah itu udah kewalahan katanya. Sudah program mau kuliah 3 diminta itu murni ya agak tertarik dan kurang minat mungkin. Jadi pengennya yang lebih kontemporer. Nah ini mungkin orang-orang butuh yang peduli dengan hal ini adalah orang-orang yang penuh kesabaran tinggi. Dan saya pun ya, hanya sekedar ya, yang umum saja ya, maunya naskah Tanah Jambi di abad 18-19. Itu naskah yang berbahasa Melayu di perpustakaan nasional. Dan hanya sebagai yang sudah kontemporer, terjemahan tulis tangan gitu kan, aja kesabaran tinggi teman-teman yang ada di Lajnah ini dan kemudian dosen-dosen di UIN Sultan Hasanuddin Jambi yang memiliki kesabaran itu bisa mungkin berkolaborasi ya untuk kemudian bisa mengumpulkan naskah-naskah serupa di beberapa individu di Provinsi Jambi yang terkait dengan khususnya yang dikarang oleh para ulama yang ada di Provinsi Jambi. Saja Mas Abid, saya ucapkan selamat berjuang ini pada teman-teman dan Mas Hadi Asmuni untuk terus peduli dengan Hazanah ini dan mudah-mudahan kepedulian ini menular di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ayub. Ya. Ya ini seperti disampaikan tadi ini upaya yang penting dan mudah-mudahan ke depan kita bisa saling sowan, saling ngobrol, berkolaborasi dan seterusnya. Jadi saya kira webinar kita hari ini produktif sekali dan kita sudah tinggal 3 menit lagi menuju jam 12. Mungkin Mas Azra'i ada yang mau disampaikan 1-2 menit. Nanti giliran Mas Adi lalu Mas Angga sekaligus menutup webinar kita. Silakan Mas Azra'i. Mas Angga, silakan. Ayo, atau Mas Adi, silakan Mas Adi, silakan, monggo. Iya, untuk mengawali dari teman-teman. Jadi pertemuan kali ini seperti kita dipertemukan tokoh yang luar biasa dari orang yang sudah lebih dahulu kan memiliki informasi tentang ini. Jadi yang ada dalam benak saya adalah nanti biar kita berkoordinasi dengan teman-teman semua ini. Kita bertiga nanti akan koordinasi untuk setelah Lebaran, insya Allah kita memiliki banyak waktu luang. Nah, satu persatu orang-orang yang sekiranya nanti bisa memberikan informasi lebih kepada kita agar kita bisa tadi bersinergi dan bisa berjalan bersama. Yang jelas kita sangat membuka ruang sekali untuk memberikan kritik, saran, masukannya dan arahan dari panjenengan-panjenengan semua. Nanti bisa kalau memang mau menghubungi bisa di fanpage itu kan juga ada atau langsung ke mungkin yang lebih banyak mengerti dari Ustaz Azra'i dan teman yang lainnya. Saya kira begitu saja. Untuk yang lain biar tambahin. Oke. Silakan Mas Azra'i. Bisa ditambahkan. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Inafita dan kami berbagi sekaligus
belajar kepada para senior-senior, ya juga menjadi PR kita bersama bahwa di Jambi itu ulamanya banyak, yang menulis kitab juga banyak. Seharusnya seperti halnya daerah lain, ya kita harus kewajiban sebagai generasi muda seperti kita ini ya memunculkan kembali apa-apa yang dulu telah diwariskan oleh para ulama yang ada di Jambi ini. Ya. Saya rasa cukup itu dari saya. Oke. Mas Angga. Kalau dari saya mungkin menafsirkan dari Dauh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menyampaikan hubbul waton minal iman. Dan negara itu termasuk daripada iman. Dari sini saya ngambil kesimpulan bahwasanya kita ini ya, kita ini setidaknya rasa cinta kita menumbuhkan keimanan kita salah satu dengan cinta kepada Jambi. Mungkin kalau waton secara umum Indonesia mungkin agak berat. Nah, minimal kita dengan daerah kita sendiri bangga. Ya, kita sebagai orang Jambi minum dari air Jambi, makan dari makannya yang diambil dari yang tumbuh dari tanah Jambi, hidup dari penghidupannya ada tanah Jambi, maka sudah menjadi kewajiban kita kenal sejarah Jambi, kita kenal sejarah ulama Jambi. Karena Islam datang ke Jambi mungkin datang untuk muncul Islam. Tentu ada orang yang berjasa di sananya. Ya, maka ini kewajiban kita untuk mengenal orang yang berjasa itu. Terlebih Jinatul Islami Jambi punya pandangan ke depan, punya pandangan yang jauh ke depan, gimana ya para anak cucu kita nanti kenal perjuangan ulama kita, kan kalau bisa pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah itu kalau bisa pakai kitab yang sekarang telah Jambi. Tujuannya apa? Tujuannya biar menanamkan cinta. Oh, aku nih bangga jadi orang Jambi. Ya, aku nih bangga jadi putra daerah karena ada yang bisa dibanggakan. Karena sekarang kita mungkin dari kita bingung apa yang kita banggakan. Karena belum ada menonjol. Orang Padang bangga dengan saya yang diakuinya. Orang Banten bangga dengan Imam Al-Banten. Sekarang kita kepada siapa kita harus bangga? Maka ini menjadi PR kita. Oke. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Azra'i. Nah, Bapak Ibu, demikian webinar kita pada hari ini. Saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, ada Pak Zulkarnain, Bang Padli, Pak Sahrofi, dan lain-lain semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh ya Bapak Ibu, kalau membutuhkan sertifikat di chat sudah saya tulis link untuk sertifikat, silahkan diklik kemudian diisi, nanti sertifikat akan masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, kita akan jumpa mudah-mudahan dalam webinar-webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.